Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Bukti nyata Engkau terus bersama-sama kami hingga pagi yang indah ini. Dan mengawali aktivitas kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua, agar kami layak untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami mampu untuk melakukan firman ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayat 22 hingga ayatnya yang 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan
dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan, yang dikatakan berbahagia, yaitu kita yang membacakan terlebih melakukan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan kita berdiri dalam satu sorotan tema takjub vs cemburu. Takjub merupakan hal yang kita tidak duga. Misalnya, kita melakukan hal yang luar biasa atau orang melakukan hal yang luar biasa, kemudian kita takjub akan apa yang dilakukannya. Takjub biasanya membuat kita cemburu. Takjub biasanya membuat kita cemburu. Kadang kita marah, bahkan membenci orang yang membuat kita cemburu. Dalam pembacaan kita, saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Saat itu penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan itu justru menimbulkan dua reaksi. Reaksi yang pertama yaitu takjub, rasa takjub. Orang banyak melihat bahwa orang banyak mengatakan ia sungguh anak Daud. Itu reaksi orang banyak. Berbeda dengan tindakan orang Farisi yang marah dan cemburu. Ia mengatakan dan menuduh Yesus yang mengusir setan dengan pertolongan Beelzebul, ayatnya yang ke-24. Yesus tahu bahwa orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Yesus mengetahui pikiran orang Farisi. Dalam pembacaan kita, orang Farisi tidak memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus. Ia tidak mengenal jalannya, ia tidak mengenal kuasanya, dan tidak mengetahui kehendaknya. Jika orang Farisi memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ia tidak takjub dan cemburu. Ketika ia melihat Yesus menyembuhkan orang buta, bisu, dan yang kerasukan setan, ketika orang Farisi mengetahui bahwa memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus, pasti orang Farisi tidak menuduhnya melakukan pengusiran setan dengan pertolongan Beelzebul. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan seperti peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika itu murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan mengira bahwa dia adalah hantu. Kemudian Yesus berkata, "Sekian lama kita bersama-sama. Mengapa kamu tidak mengenal aku?" Murid-murid Yesus pun takjub akan apa yang dilakukan Yesus. Pada saat murid-murid mengalami ketakutan akibat ketidaktahuannya bahwa siapa Yesus yang sesungguhnya,
Begitupun dalam pembacaan kita, orang Farisi tidak mengenal, akhirnya ia takjub dan cemburu. Orang tua dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita mengamati perjalanan kita sehari-hari, maka pertanyaan yang timbul, apakah kita menyaksikan seorang yang berhasil melakukan sesuatu, kita pun ikut bangga? Ataukah justru memberi respon seperti orang Farisi yang cemburu terhadap tindakan yang baik yang dilakukan oleh Yesus? Pada pembacaan kita dapat belajar bahwa takjub akan memberi daya dorong terhadap diri kita untuk membuat hal yang lebih baik. Tetapi bisa juga takjub membuat kita cemburu, dan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa dan membenci seseorang. Karena itu, jangan kita cemburu jika ada orang lain berhasil melakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan, membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Dan pada saat ini kami akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk terus melihat firman-Mu sebagai sebuah hal yang baik. Ajar kami untuk lebih jauh mengenal-Mu, siapa Engkau, sehingga kami tidak takjub dan cemburu akan apa yang Engkau lakukan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.